Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Adapun bacaan untuk inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering bergulat dengan masalah hukum atau aturan. Dalam pengalaman Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai pemuka agama, tokoh-tokoh, pemimpin masyarakat pada zamannya, Yesus juga mengalami pertentangan, perlawanan mengenai tafsiran dan bagaimana menghidupi hukum dan aturan. Hukum ialah seperangkat aturan dan tatanan norma-norma yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia supaya tingkah laku manusia dari hari ke hari menjadi lebih baik. Namun dalam pengalaman sehari-hari kita sering melihat bahwa ada orang yang salah kaprah atau salah pengertian dalam memandang hukum atau aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia tersebut. Ada yang memandang bahwa hukum itu justru membatasi manusia, membuat membelenggu dan membuat manusia menderita. Ada juga yang melihat dan menjalankan hukum supaya hidupnya semakin teratur, semakin baik dan semakin tertata dalam kaitan dengan sesama. Ada orang yang mengikuti hukum secara letter-let, artinya harafiah, tapi ada juga mengikuti hukum secara lebih bebas dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan yang ada. Dalam bacaan Injil hari ini, saudara-saudari terkasih, Yesus mengecam orang-orang Farisi karena mereka lebih memperhatikan hal-hal lahiriah daripada hal-hal batiniah, hal-hal di luar daripada hal-hal di dalam. Yesus mau mengingatkan mereka bahwa hukum hendaknya jangan sampai membelenggu manusia. Bagi Yesus, iman harus membuat orang bebas dari belenggu-belenggu ikatan-ikatan kemunafikan. Artinya dalam hidup sehari-hari kita harus bersikap bebas, tidak penuh dengan kepura-puraan atau sandiwara, lain di bibir, lain di hati. Yesus mengajak semua orang
untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang bersumber dari dalam hatinya. Nah, saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus sangat mengecam sikap orang-orang Farisi? Karena ternyata dalam praktek kehidupannya, orang-orang Farisi sangat menekankan hal-hal lahiriah dibanding hal-hal batiniah. Karena itu, Yesus mau membebaskan manusia dari pola cara hidup sedemikian, bahwa sesungguhnya hukum itu adalah kebebasan. Hukum yang diciptakan oleh Yesus membawa kita kepada kebebasan, yakni hukum cinta kasih. Saudara-saudari terkasih, dalam pengalaman hidup sehari-hari kita sering mengalami bahwa kita malah menjadi hamba hukum. Karena peraturan kita akhirnya tidak bebas, kita tidak lagi bahagia. Hari ini Yesus mau mengajak kita dua hal. Pertama, supaya ketika kita berhadapan dengan hukum, tetaplah kita mengutamakan cinta kasih di atas peraturan dan hukum. Bahwa peraturan itu harus menghidupkan, bukan mematikan. Yesus juga mengajak kita untuk berusaha keluar dari semangat kepura-puraan, lip service, sandiwara, kebiasaan selalu di mana kita tampil beda di hati, beda di. Bacaan hari ini mau mengajak kita sebagai murid Kristus untuk memperhatikan pentingnya kesucian hati, pentingnya kesucian pikiran dan kesucian perbuatan. Tanpa kita sadari, sering tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Itulah yang disebut kemunafikan dan kepalsuan. Sikap inilah yang harus kita bersihkan, kita murnikan dari dalam diri kita. Karena apa? Karena karakter-karakter seperti ini sama seperti virus yang pelan-pelan akan membawa kita kepada kematian. Di sini sangat jelas dikatakan oleh Yesus supaya kita berhadapan dengan sesama janganlah bermuka dua. Yesus mengundang kita meninggalkan kemunafikan, kesombongan, ketidakbenaran, kebohongan, dan lain sebagainya. Kita memenuhi hati kita dengan cinta kasih, kemurahan, belas kasih, dan pengampunan. Dengan demikian, tingkah laku yang kita tunjukkan, praktekkan, merupakan ekspresi dari ketulusan dan kejujuran. Di tengah-tengah keluarga sering kita mengalami hal yang sama. Apa yang menjadi sumber konflik? Bahwa sesungguhnya anggota keluarga, baik bapak dan ibu, sering tidak menjadi pribadi yang sesungguhnya. Bisa jadi ayah hidup dengan kepura-puraan, memakai topeng di depan anak-anak dan istrinya, tidak menunjukkan aslinya. Ketika di tengah-tengah keluarga menjadi pribadi yang sangat dikagumi, tetapi di luar keluarga menjadi pribadi yang dihindari. Atau juga sikap kita ketika berhadapan dengan tetangga atau orang di sekitar kita. Dalam kehidupan bersama sebagai sesama warga, sering kita menekankan aturan-aturan
akhirnya kita lupa bagaimana bertetangga dengan baik, dipenuhi oleh semangat cinta kasih Kristus. Kita sering masuk dalam perangkap seperti pepatah 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Nah, saudara-saudari terkasih, dengan renungan hari ini, janganlah kiranya penampilan, hal-hal luar lahiriah menjadi sesuatu yang fundamental, padahal yang inti yang ada dalam hati, yang bersumber dari dorongan hati, itulah sesungguhnya yang paling utama. Semoga dalam tutur kata di tengah-tengah keluarga, dalam percakapan dengan teman sejawat, atau kepada orang-orang yang menderita, orang-orang kecil, orang lemah, tetaplah semangat ketulusan, semangat kemurnian hati ketika kita menolong menjadi suatu bagian diri kita yang dapat dilihat orang, yang dapat disaksikan orang sebagai satu ketulusan dan kejujuran. Semoga di tengah-tengah keluarga kita pun terciptalah senantiasa keterbukaan satu sama lain. Jauhlah selalu kepura-puraan, kemunafikan. Marilah kita buka topeng-topeng kebohongan, ketidakjujuran, ketidakberanian kita untuk terbuka akan kelemahan dan kekurangan kita. Semoga dalam hidup berkeluarga terciptalah senantiasa kerukunan yang bersumber dari keterbukaan, keaslian, otentitas dari diri kita yang sesungguhnya. Selamat mencoba. Semoga Tuhan selalu membantu dan menolong kita menjadi pribadi yang sebenarnya. Amin.